Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Burda akan melanjutkan bab selanjutnya, ya, untuk pembahasan peluang kejadian. Oke. Sudah siap mendengarkan Burda? Ya. Peluang kejadian nanti kalian mempelajari ada peluang kejadian yang nanti ada pengertian dari peluang, ruang sampel, kejadian, terus cara menentukan ruang sampel itu seperti apa, nanti ada frekuensi relatif suatu kejadian, peluang suatu kejadian, peluang komplement suatu kejadian, dan frekuensi harapan. Nah, sedangkan materi selanjutnya nanti ada peluang kejadian majemuk. Itu nanti ada peluang dua kejadian saling lepas, peluang dua kejadian tidak saling lepas, terus nanti ada peluang dua kejadian saling bebas, dan yang terakhir ada peluang dua kejadian tidak saling bebas atau bersyarat. Nah, sudah siap ya? Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang peluang kejadian. Kalian pernah bermain koin sama mata dadu? Pernah kan? Nah, biasanya kalian kalau bermain koin atau dadu, biasanya kalian mungkin main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan. Pasti ini nomor 5. Pasti ini muncul angka. Biasanya kan permainan seperti itu, kan? Nah, tapi Burda bisa memberikan gambaran ketika ada pemain sepak bola. Ya, biasanya kan kalau yang cowok ya, ada pemain sepak bola, pasti pemain ya, sebuah pertandingan sepak bola. Ada pertandingan sepak bola, nanti si wasit akan melambungkan pakai koin kan biasanya, pakai koin melambungkan untuk menentukan area mana yang miliknya sendiri sama miliknya lawannya. Di sini kan ditanyakan gitu kan, sweet dulu baru dilambungkan koinnya. Nah, biasanya itu kejadian yang ada di TV ya. Nah, ini tidak jauh-jauh dari kejadian di kehidupan sehari-hari. Ya, itu kegunaan ketika permainan koin. Terus ada lagi, kalau kalian main di meja sama temen tuh loh. Nah, kalau sama temen itu kan kita melambungkan atau itu ya diputar, koinnya kan diputar. Terus kita telungkapkan langsung tangan kita. Nah, terus ketika dibuka nanti ada muncul angka atau gambar. Nah, itu biasanya kalau permainan yang sederhana ya, permainan di kelas biasanya. Terus dulu di SD mungkin pernah bermain ular tangga. Mungkin sampai sekarang kalian bermain ular tangga ya. Nah, itu ada gambar ini, ada anak yang main ular tangga. Nah, nanti pakainya dadu ya. Nah, dadu itu munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 kan biasanya nanti main lagi. Nah, itu ya. Nah, itu sebuah gambaran ketika kalian bermain di awal gitu ya. Nah, bagaimana? Terus, kemungkinan apa saja yang terjadi jika kedua benda tadi, koin sama dadu, kita lambungkan secara bersama-sama? Apa yang akan terjadi? Nah, mungkin seperti yang sebelumnya kalian sudah mempelajari materi peluang ini di kelas 9 ya. Jadinya mungkin nanti kalian bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan diagram pohon. Ini juga sudah kalian coba-coba di materi sebelumnya. Ya, yang kaidah pencacahan. Itu ya. Nah, kita lanjut. Kejadian sederhana. Munculnya satu peristiwa dari beberapa peristiwa sebagai hasil suatu percobaan yang dilakukan disebut dengan kejadian sederhana. Nah, coba kalian lambungkan mata dadu, maksudnya
lambungkan dadu ya. Lambungkan dadu. Kejadian apa saja yang akan terjadi, yang mungkin terjadi. Kalian lambungkan. Ke atas ya, melambungkan ya. Nah, terus nanti kan jatuh ke bawah. Nah, kemungkinannya yang kalian dapatkan itu mata dadunya muncul angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi kalau sekali percobaan itu ya, kalian lambungkan terus yang jatuh itu angka berapa. Pastinya kan yang dilihat yang bagian atas ya. Nah, itu nanti kalian bermain ular tangga kan seperti itu. Nanti kalau muncul 5 berarti kalian kan langkahnya 5 kali. Kalau permainan kan seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Terus, kalau kalian melambungkan uang logam ke atas ya, atau diputar ya, lambungkan otomatis ke atas. Tapi kalau nggak bisa melambungkan, ya kita pakai yang diputar. Nah, apa yang terjadi? Nah, terus kalian pasti mendapatkan apa? Nah, di sini kalau kalian koin ada dua sisi ya. Kalau kalian melambungkan, nanti terus jatuh ke meja atau ke tangan kalian, yang akan muncul atau akan yang terjadi munculnya itu pastinya sisi angka atau sisi gambar. Gitu. Betul tidak? Ada mata dadu yang sampai 8. Ada tidak yang nantinya koinnya itu 6 sisi? Jadinya kita pakai yang secara realnya seperti apa ya, yang sering kalian mainkan. Gitu, ya. Paham sampai sini? Oke. Nah, sekarang materinya adalah ruang sampel. Ruang sampel dari suatu kejadian adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi pada suatu percobaan. Tadi kalian kalau melambungkan dadu, kalian pasti mendapatkan kejadiannya itu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Tapi kita tulis ruang sampelnya, ya. Kalian lihat yang di sebelah kanan, himpunan hasil pada pelemparan suatu dadu bermata 6 sebanyak 1 kali. Bisa kalian tuliskan sebagai S besar ya. Untuk yang ruang sampel, itu pastinya kita awali dengan huruf S besar. Karena ruang sampel itu keseluruhan. Dulu kalau kalian menggunakan diagram Venn itu kan S-nya kan kita taruh di paling pojok kiri atas kan, kalau di materi di SMP. Nah, biasanya kan taruh di sini S gitu. Nah, jadi S-nya itu sampelnya nanti munculnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, S di atas itu merupakan ruang sampel percobaan dari dadu. Itu ya. Bisa dipahami? Oke, nah bagaimana dengan ruang sampel uang logam? Himpunannya apa saja? Nah, ketika kalian melambungkan uang logam, berarti munculnya nanti adalah gambar sama angka. Nah, biasanya di dalam ruang sampel kita beri singkatan kan? Nah, tidak mungkin kalian nantinya tidak mewakili tulisannya. Kalau kita boleh ya, kita menggunakan huruf A atau G. A itu sebagai yang angka, sedangkan G-nya itu gambar. Ini untuk mempermudah ketika kalian menuliskan dan menghitung nantinya. Menghitung sampelnya, baiknya sampel. Nah, itu lebih mempermudah seperti itu. Jadinya kita tuliskan nantinya ruang sampel pada pelemparan uang logam sekali ya. Nanti adalah S sama dengan himpunannya nanti A dan G. Oh iya, masih bisa jelaskan, jangan lupa kalau himpunan kalian menggunakan kurawal ya. Kurung kurawal. Nah, yang pokoknya yang melungker-melungker itu ya.
Jadi bukan yang biasa, bukan yang melengkung seperti biasa atau yang siku. Nah, kita pakai yang ada lengkok-lengkoknya. Ini ya. Nah, sampel itu tetap kita menggunakan huruf S besar. Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini kita lanjutkan ya. Nah, coba kalian dari konsep di atas, coba kalian kerjakan soal 1, 2, 3 ini. Apa yang akan terjadi? Ya, pada lantunan 2 mata uang logam, berarti ada 2 ya, AG ya. Nah, tulislah ruang sampelnya. Kalian bisa menggunakan diagram pohon atau tabel, oke? Terus nyatakan ruang sampel yang menyatakan banyaknya angka yang muncul. Setelah itu, pada lantunan 2 dadu, tuliskanlah A yang ruang sampel, yang B adalah kejadian A adalah kejadian munculnya jumlah mata dadu lebih dari 8. Jadinya ini kalian bisa menggunakan tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke samping, yang ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap kemiringannya itu kalian jumlahkan. Bisa nggak ini ya? Bisa ya? Nah, setiap kejadian yang pertama sama kejadian kedua kalian jumlahkan. Kalau enggak kalian tulis dulu. Contohnya kejadian pertama itu munculnya angka 5, sedangkan kejadian kedua itu kan munculnya 4. Nah, kalian tulis dulu aja. Kurung biasa ya, 5,4. Nah, untuk yang kalian tanyakan adalah jumlah mata dadunya, maka kalian tuliskan jumlahnya langsung. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9. Itu ya. Sampai sini paham? Untuk yang nomor 2, bantuannya menggunakan tabel. Sebentar. Ini kalian coba ya. Pokoknya nomor 1. Nomor 1. Itu nanti kalian ada 2 mata uang logam. Jadi ini kejadian pertama. Nanti ada A dan G. Kejadian kedua, nanti kan kita pakai ini kan cabang-cabang tuh loh. AG, AG. Nah, kalian bisa menggunakan tabel. Bu, saya seringnya itu pakai tabel. Ya udah kalian gunakan tabel. Terus nanti kalian pasangkan sesuai dengan urutannya, kejadian pertama sama kejadian keduanya. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, yang nomor 2. Kalau Bu Rida nomor 2 itu lebih sukanya memang tabel. Karena kalau kalian menggunakan yang cabang seperti ini, nanti panjang banget nanti. 1 kalian pasangkan 6 kali, 2 nanti pasangkan 6 kali. Nah, itu terlalu susah, jadinya lebih baik kalian menggunakan tabel. Itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Ini jangan seperti Budrida ya, gambarnya lengkok-lengkok gini ya. Lebih rapi ya. Ini karena Budrida pakai laptop. Ini ya. Nah, setelah itu kalian pasangkan satu-satu. Nanti hasilnya adalah berapa? Budrida pakai warna merah. 2. Terus nanti ada 3. Sampai 6 tambah 6 nantinya ada 12. Kalau masih bingung, kalian gunakan pasangannya dulu. Saya masih bingung. Kalau masih bingung, kita tuliskan aja 2,1. Setelah itu kalian jumlahkan. Gitu ya. Oh ya, ini Bunda kelupaan menuliskan kejadian mana dulu. Ini Bunda seringnya nyangka 1 yang sebelah kiri, yang bawah ini ya. Yang kedua itu yang atas. Nah, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah,
Nanti kalian ambil kejadian A ini yang munculnya mata dadu lebih dari 8. Nanti ada 8, 12 kan termasuk ya. Tuh. Oke. Nah, terus untuk yang nomor 3. Tulislah ruang sampel dari percobaan. Nah, ini yang A, melantunkan 3 mata uang logam dan sebuah dadu bermata 6. Jadi nantinya nomor 3, nanti ada 3 mata uang logam ya, berarti ini betul salah nulis enggak ya? Aduh, seharusnya itu tidak perlu pakai ini, bro. Rada ngelindur ini. Ya, ini tidak ikut. Salah ketik ya. Jadi cuma melantunkan 3 mata uang saja. Terus yang B, nanti AG nanti tambahkan 1 ya. Nah, terus yang B melantunkan sebuah mata uang logam dan sebuah dadu bermata 6. Nah, ini pasangkan AG, kalian pasangkan dengan sebuah dadu bermata 6. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ya. Untuk yang nomor 3A ini Bunda salah ketik. Oke. Terlalu berlebihan nanti. Jadinya dalam mencari ruang sampel atau suatu kejadian yang ditentukan, kalian bisa menggunakan diagram pohon atau menggunakan tabel. Selagi soalnya masih singkat seperti uang logam ya, itu nantinya kalian pakainya cukup pakai pohon, diagram pohon. Tapi kalau kalian udah melebihi mungkin 3 atau 4 gitu ya, itu kalian sudah langsung lebih enaknya itu kalian menggunakan tabel gitu. Oke, sampai sini paham? Bunda lanjutkan. Nah, peluang, kita bahas yang peluang ya. Nah, sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya mata dadu prima? Nah, terus yang kedua, dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 6 bola putih. Jika kalian nanti ambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukanlah peluang terambilnya 3 bola merah. Terus yang kedua ada 2 bola merah dan 1 bola putih. Mungkin kalian nanti bertanya-tanya caranya gimana ya? Nah, kok tiba-tiba langsung nyari peluang? Kita kan belum diterangkan. Nah, ini Bunda menerangkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi kalian harus memahami konsep peluang terlebih dahulu. Nah, sebelum Bunda tentukan rumusnya, ini Bunda sudah tuliskan pengertiannya atau definisinya ya dari peluang. Peluang bisa disebut dengan probabilitas untuk kejadian, suatu kejadian ya, probabilitas itu sama saja dengan peluang. Biasanya probabilitas, nah itu sama aja dengan peluang. Nah, terus nantinya kalau ada probabilitas untuk kejadian A, nanti kita tuliskan hurufnya besar semua ya. P itu mewakili peluang, jadinya tuh peluangnya tuh ditulis hurufnya huruf besar, ya. Terus kita pakai kurung biasa. Nah, di dalam kurung biasa itu ada huruf A besar. A besar itu menyesuaikan ini. Kalau yang kalian menyesuaikan, kalau kalian mintanya tulisannya adalah huruf Z, berarti PZ, gitu ya. Nah, kita definisikan sebagai jika suatu kejadian A dapat terjadi dengan NA cara. Nah, ini dapat terjadi dengan NA. Maksudnya itu N itu sebagai banyaknya ya. Banyaknya kejadian A. N itu kan banyak. Pakai huruf kecil. Beda ya dengan huruf yang besar.
Terus, sedangkan semua kemungkinan dari hasil yang dapat terjadi dalam NS. Nah, N-nya kecil, S-nya besar. S-nya itu apa, Bu? Sampelnya tadi. Tadi kan kalian sudah mencari sampel-sampelnya dulu. Terus kita menyesuaikan soalnya itu yang diminta soalnya tuh menjurus kemana? Ganjil kah? Genap kah? Prima kah? Terus apa lagi gitu ya. Nah, itu nantinya kita lakukan yang NA-nya. Jadinya untuk peluang itu rumusnya adalah PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Jadi kalian harus memahami tulisannya gini ya. P-nya P besar, N-nya ini N kecil. N itu menandakan banyaknya. Gitu ya. Jangan kebalik. Nanti P-nya yang ditulis kecil, N-nya tulis besar. Itu fatal banget ya. Nah, rumusnya adalah banyaknya kejadian A dibagi banyaknya sampel. Gitu ya. Nah, peluang itu pasti bernilai 0 sampai 1. Jadi tidak ada peluang yang hasilnya adalah 1,8. Itu tidak ada. Tidak ada peluang yang peluangnya itu min 0,2. Tidak ada. Ya. Jadinya ini bernilai positif ya. 0 itu bukan positif, netral ya berarti ya. Netral sampai angka 1. Nah, jika kalian mendapatkan PA-nya itu 0, maka kejadiannya dikatakan mustahil. Ya, sedangkan kalau PA-nya sama dengan 1, maka kejadiannya pasti. Itu ya. Nah, kita coba penyelesaian yang di atas ini, kita coba selesaikan. Nah, sebuah dadu, kalian lempar sebuah dadu, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapakah peluang munculnya mata dadu prima? Nah, tueng-tueng. Nah, caranya kalian mau nggak mau mencari ruang sampelnya terlebih dahulu. Kalau udah lancar ya monggo, gitu ya. Langsung, Bu saya langsungnya ke sini ya Bu. Saya kan bisa, boleh ya. Nah, kalau pengen merinci, kalau ingin merincinya itu kalian mencari sampelnya terlebih dahulu. Sampelnya itu berarti berapa saja? Ini udah tuliskan ya. Di sini ya, sampelnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada berapakah itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, Bu. Oke, kita tuliskan NS-nya adalah 6. S ini sering tulisannya seperti ini ya, sampel ya, jangan dirubah-rubah. Lebih enak kita nggak usah ngerubah. Itu karena perwakilan dari sampel. Dan kalau dulu kalian menuliskan diagram Venn kan kalian juga menggunakan huruf S, S besar. Itu ya. Terus, misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu prima. Nah, mata dadu prima. Tadi mata dadunya kan ada 6. Primanya itu berapa ya? Prima itu kan tidak habis dibagi ya. Jadi nantinya tidak bisa dibagi. Kita mulai angka 2, bukan 1 loh ya. Kalau 1 nanti salah kaprah nanti. 2, 3, dan 5. 7, Bu. 7 terus 11. Nah, kita hati-hati. Di sini yang diminta adalah dadu. Dadu itu pasti sisinya ada 6. Gitu ya. Nah, jadi harus kalian pahami terlebih dahulu. Tidak ada berapa banyaknya ini NA-nya, kejadiannya. 1, 2, 3. Oh iya, ada 3. Nah, kita tulis seperti ini. Nah, jadi peluang munculnya mata dadu prima, berarti NA-nya kita tuliskan 3. Waduh, ini N-nya kok besar tuh gimana ini? NS-nya adalah 6. Nah, Bu boleh nggak Bu disederhanakan? Boleh. Tidak ada yang melarang. Kita bagi 3. 3 ya, berarti 1 ya. Dibagi 3 berarti 2. Nah, setengah peluangnya.
Sampai sini paham? Oke. Nah, kita coba lagi ya. Oh, ada lagi. Nah, sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 6 bola putih. Jika diambil 3 bola sekaligus secara acak, tentukanlah peluang terambilnya 3 bola merah, 2 bola merah, dan 1 bola putih. Nah, ini kalian pasti berhubungan dengan kombinasi. Kok bisa pakai kombinasi, Bu? Saya masih bingung. Kenapa kita pakai kombinasi? Ya, dikarenakan ini kejadiannya ini, maksudnya nanti barang-barangnya ini ya, 5 bola, 6 bola, sama ini 6 bola ya. Ini nanti ada di dalam kotak. Sudah terdapat di dalam kotak. Nah, kita tuh mau ambil secara acak. Udah ada PTM ya, ini kelunting-kelunting ya. Nah, berarti nantinya kalau kalian berpikiran, kita boleh menuliskan seperti ini dulu aja. Bu, itu kan kotak, Bu. Ya, enggak apa-apa ya. Ini anggap aja di kotak. 5 merah, 6 putih. Nah, nanti Bu Rida tuh ambil warnanya adalah, maksudnya warnanya 3 bola sekaligus. Kita ambil 3 bola. Nah, itu ya. Untuk NS-nya, berarti nantinya kita jumlahkan terlebih dahulu. 5 tambah 6 berapa? 11. 11 kita ambil 3. 11 di dalam kotak ini kita ambil 3. Nah, nanti berarti kita pakainya adalah kombinasi 11, nah 3 dari 11. Kombinasi 3 dari 11 gitu ya. Jadi kita tulisnya adalah 11C3. Nanti kalian pakai rumus kombinasi. Gitu ya. Sampai sini paham? Oke. Terus yang ditanyakan adalah 3 bola merah. Jadi nantinya merah, merah, merah. Tidak ada putihnya ya, karena ini yang diminta adalah merah, merah, merah. Nah, berarti kejadiannya itu ada berapa? Nah, kita bisa menggunakan 5C3. Loh, kok bisa Bu 5C3, Bu? 5C3. Tadi sekarang ini bertanyakan, 5 itu apanya? Nah, ini 5 itu 5 merah, ya kan? Karena ini yang diminta adalah 3 bola, diambil 3 bola, jadi nantinya ya kita ambil 3 ini. Jadinya kombinasi 3 dari 5. Sampai sini paham? 5C3? Oke, nanti kalian hitung langsung ya. Itu ya, jadi kita sesuaikan dengan konteksnya. Terus yang 3-nya ini sudah memenuhi persyaratannya 3 bola atau belum? Kok belum, berarti kita perlu putihnya. Gitu ya. Terus yang B-nya ini yang Buta maksud. Kemudian, 2 bola merah, 1 bola putih. Jadi nanti merahnya kita ambil 2, putihnya cuma 1. Nah, kita kita pakai B ya, huruf B ya. Kejadian terambilnya 2 bola merah dan 1 bola putih. Nah, jadinya kita pakai kombinasi. Bola merahnya ada 5 ya, tetapi kita ambil 2, Bu. Nah, berarti kita tuliskan 2, ininya 5. Jadinya nantinya kombinasi 2 dari 5. Itu ya. Terus yang putihnya gimana, Bu? Kita jangan lupa memakai perkalian. Karena ini kan masih di dalam kotak. Jadi ini kita gunakan perkalian. Itu ya. Dari ini masih satu kesatuan dari yang diminta. Ini kan satu kesatuan. Ini kan jumlahnya 2 tambah 1 kan 3. Tuh. Jadi kita nggak pakai penjumlahan ya, tapi kita pakainya adalah perkalian. Karena ini masih satu kesatuan konteks 3 bola. Gitu ya, tapi yang beda warna. Gitu. Jadinya nantinya kombinasi putihnya ada berapa? 6 ya.
totalnya ada 6. Jadi nanti kita ambil cuma satu, kombinasi 1 dari 7. Nanti itu berapa? Kalian hitung. Gitu ya. Terus kalian masukkan ke rumus. Peluang A dan peluang B. Sampai sini paham untuk dua soal ini? Semoga kalian paham ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian peluang itu sedikit banyaknya kebanyakan menghayal. Karena kita harus membayangkan terlebih dahulu suatu kejadian. Tidak bisa kita langsung jeder kita dapat gitu. Tidak bisa. Karena peluang itu simple tetapi menjerumuskan. Jadinya perlu hati-hati. Simple tapi menjerumuskan. Gitu ya. Jadi ada tanda bahayanya. Gitu ya. Terus coba kalian nanti kerjakan ini ya. Kalian coba di buku kalian. Nanti ada sebuah uang logam dilempar sekali. Uang logam sekali saja ya. Tentukan peluang kejadian munculnya gambar saja, angka saja, gambar atau angka, gambar dan angka. Oh ya, budak masih kelupaan menerangkan ini ya. Apa lagi? Kayaknya itu saja. Terus yang nomor 2, udah salah ucap ya. Nomor 2, sebuah kotak ya, bukan kota. Ya Allah. Sebuah kotak berisi 10 kelereng, 5 kelereng berwarna merah, 3 kelereng berwarna putih, dan 2 kelereng berwarna kuning. Dari dalam kotak, nanti kalian ambil 3 secara acak. 3 ya. Jadi nanti kalian gambar dulu, di dalam kotak ada 10 kelereng, berarti nantinya ada 5M, 3P, 2K. Bu, saya pengen huruf yang lain, boleh enggak Bu? Boleh, asalkan nanti kalian paham sendiri ya. Kalian tuliskan dulu A itu sebagai apa, B sebagai apa, C sebagai apa. Biar kalian nggak bingung. Itu ya. Terus nanti yang diminta adalah peluang semuanya berwarna merah. Terus yang kedua nanti ada 2 berwarna merah dan 1 berwarna kuning. C-nya nanti 1 berwarna merah dan 2 berwarna kuning. Yang terakhir adalah campur semua. Berwarna merah, berwarna putih, dan berwarna kuning. Nah, setiap poin A sampai D ini sama-sama kalau dijumlah ada 3 bola ya yang diambil. Jadinya ini nanti kalian pakai tadi seperti tadi perkaliannya. Gitu. Oke? Sampai sini paham? Kalian kerjakan tadi soal-soalnya ini, terus nanti kalian bisa dari video ini kalian bisa menuliskan catatannya, ya. Kalian Berda minta untuk mencatat, menambahkan yang ada di LKS. Karena di LKS itu menurut Berda masih kurang lengkap, jadinya daripada kalian bingung, nah ini Berda buat konsep seperti ini, gitu ya. Terima kasih, ini Berda sampai di sini dulu ya pembahasannya ya. Dari kejadian peluang kejadian ya, maksudnya kejadian sederhana dan ruang sampelnya. Terus tadi terangkan sedikit tentang peluang. Nanti selanjutnya ada beberapa pembahasan lagi, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.